Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di topik Business Canvas Model for Chemical Engineer bersama saya Suhendra. Ini merupakan kuliah online mata kuliah kewirausahaan program studi teknik kimia Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Yang pertama kali sering ditanyakan adalah mengapa harus kita membuat rancangan bisnis. Mengapa bisnis plan itu harus kita buat sebelum kita memulai bisnis? Karena sering kita mendengar sebuah peribahasa, kalau kita gagal merencanakan, sama dengan kita merencanakan kegagalan. Oleh karenanya, kita tidak ingin gagal dalam merencanakan bisnis, maka rencanakanlah ide bisnis Anda dengan baik. Oleh karenanya, bisnis model ini sangat penting buat kita, bagaimana sebuah bisnis dibangun dengan adanya nilai bersamaan dengan menjual jasa dan produk pada customer kita. Model bisnis adalah cara memotret, cara kita berpikir dalam memandang bisnis dari sudut pandang yang lebih jelas dan lebih utuh. Intinya adalah bagaimana hubungan antara unit bisnis tersebut dengan customer atau konsumen kita. Unit bisnis ini harus dijadikan pemberi solusi dan pemberi manfaat kepada customer, yang mana customer ini adalah pemilik problem dan perlu manfaat dari ide-ide bisnis kita. Karenanya, salah satu model untuk merancang ide bisnis tersebut bisa kita gunakan bisnis model Canvas. Intinya adalah kanvas atau selembar kertas untuk menuangkan ide dan cara berpikir kita dalam memandang bisnis yang lebih jelas dan utuh. Bisnis kanvas model ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dengan bukunya Business Model Generation. Intinya adalah menuliskan 9 poin, 9 komponen dalam sebuah halaman yang tertera seperti di sini. 9 poin ini pada akhirnya Anda harus tuliskan dan akan saya bahas, presentasikan satu persatu dengan singkat. Yang pertama adalah value proposition, nilai dari produk Anda. Anda harus menjawab Anda sedang membangun apa dalam bisnis Anda dan solusi apa yang Anda tawarkan untuk memberikan kebutuhan yang Anda berikan pada customer. Intinya adalah produk dan jasa macam apa yang sedang Anda buat ini yang memiliki nilai lebih untuk menyelesaikan problem konsumen Anda dan memenuhi kebutuhan mereka. Poin ini penting karena bisnis Anda akan berlanjut kalau customer Anda ada dan kemudian mendatangi Anda. Karenanya pembeli dengan dagangan Anda, klien yang menggunakan jasa Anda, customer yang datang pada Anda, mereka akan perlu solusi dari problem mereka yang ada pada Anda dan kebutuhan mereka terpenuhi karena mereka hanya ingin masalahnya selesai dan kebutuhannya terpenuhi. Dan itu harus Anda pikirkan bagaimana mendesain produk mereka, bagaimana mendesain produk Anda yang memenuhi masalahnya selesai dan kebutuhan mereka terpenuhi. Berikutnya adalah siapa customer Anda. Customer Anda harus Anda jawab berdasarkan geografisnya, karakter sosial, dan demografis. Intinya adalah Anda harus memahami bahwa customer Anda ini tidak hadir untuk membeli produk Anda, tetapi Anda hadir untuk mereka. Customer Anda ini harus Anda pahami mengapa mereka memiliki keinginan untuk membeli produk Anda. Apa nilai lebih dari produk yang Anda buat ini, yang Anda tawarkan kepada mereka. Siapa customer Anda? Anda harus menjawab siapa mereka berdasarkan usianya, jenis kelaminnya, profesinya, latar belakang pendidikannya, kemudian religi atau etnisnya. Berikutnya adalah channels. Channels adalah memahami terlebih dahulu nilai atau produk Anda, kemudian
untuk menghubungkan atau membuat channel agar barang Anda sampai ke customer. Intinya adalah bagaimana membuat saluran agar produk dan jasa Anda sampai ke customer. Physical channels dan virtual channels saat ini ada. Dahulu kita memahami hanya physical channel atau jalur yang berbentuk fisik seperti warung, lapak, toko yang diedarkan oleh salesman. Tetapi saat ini kita memahami adanya virtual channels dalam bentuk aplikasi web, apps, mobile, customer service, WhatsApp center dan sebagainya. Karenanya physical channel ini Anda harus menjawab yang pertama, channel mana yang terbaik untuk menjangkau customer Anda. Yang kedua, berapa biayanya. Dan yang ketiga adalah bagaimana channel ini yang Anda buat diintegrasikan dengan kebiasaan calon customer Anda. Yang berikutnya adalah customer relationship. Customer relationship adalah hubungan segitiga kurang lebih seperti itu dari produk yang Anda miliki, customer yang Anda segmentasikan, Anda targetkan, dan kemudian channel yang sudah Anda bangun agar mereka ini Anda dapatkan, Anda pertahankan, dan Anda terus kembangkan. Yang intinya adalah sekali lagi bagaimana cara mendapatkan customer, cara mempertahankan mereka tetap loyal kepada produk Anda, dan kemudian cara menambah jumlah mereka, mengembangkan mereka. Yang berikutnya adalah revenue streams. Intinya adalah mencari strategi bagaimana mendapatkan pemasukan dari produk dan jasa yang terjual. Karena inti dari bisnis adalah revenue, adanya kas masuk, keuntungan yang diperoleh. Revenue stream ini intinya adalah menjawab pertanyaan, dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan? Apa saja produk dan jasa yang bisa Anda kreasi dari bisnis Anda? Revenue stream ini Anda harus jawab dari mana, di harga berapa customer mau bayar, kemudian berapa harga normal psikologis yang mereka bayar saat ini, sebagai contoh dari kompetitor yang sudah ada saat ini. Biasanya mereka mau bayar seperti apa sih? Apakah cash, kredit, leasing, nyicil, dan sebagainya? Apakah ada pembatasan penjualan? Ya. Di mana batasan-batasan penjualannya? Batasan kapasitas, batasan jumlah, dan sebagainya. Kemudian, berapa arus penjualan yang berpengaruh pada pemasukan total? Adakah penjualan minimal yang harus Anda menjadi alarm sehingga Anda harus mengatakan, hey, ini kita sudah mencapai limit terendah, jangan sampai kemudian bisnis kita tidak berjalan dengan itu, dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian, adakah produk atau service sale untuk itu? Yang berikutnya adalah, adakah sumber daya yang kita miliki? Key resources. Intinya adalah menjawab pertanyaan apa yang sudah kita punya agar bisnis berjalan. Apa yang sudah kita punya ini adalah seperti modal atau uang berupa aset. Apakah kita punya tim atau pegawai? Apakah ada properti atau lahan yang sudah kita miliki untuk bisnis kita? Apakah ada brand yang sudah dikenal oleh masyarakat? Apakah ada knowledge, aset, pengetahuan, expertise, keahlian, dan sebagainya yang ini mencirikan kekhasan bisnis kita? Adakah jaringan atau network yang sudah kita bangun sebelumnya? Ini merupakan key resources, sumber daya inti atau kunci yang harus kita definisikan agar bisnis kita menjadi lebih terencana dan lebih baik. Berikutnya adalah aktivitas utama, key activities. Intinya adalah usaha apa saja, kerjaan apa saja, apa yang harus kita kerjakan, yang wajib dilakukan agar bisnis berjalan sesuai target. Contohnya misalkan desain produk, produksi produknya, training pegawainya, training timnya, penyuluhan, briefing dan sebagainya, pemasaran, pemeliharaan dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya adalah partner apa saja yang harus kita miliki
Kita harus tentukan patternnya, seperti misalkan supplier, vendor, distributor, partner kita, adakah bank yang mendukung kita, kurir kita, brand ambassador dan lainnya yang mendukung bisnis kita. Yang berikutnya yang paling penting juga adalah menentukan struktur biaya. Menentukan biaya yang paling besar, sumber daya yang memerlukan biaya besar, dan biaya-biaya yang lain yang diperlukan agar bisnis kita berjalan. Biaya apa saja? Misalkan contohnya adalah biaya produksi. Berapa uang yang harus kita keluarkan agar produksinya berjalan? Kemudian berapa gaji pegawainya? Kemudian sewa alat dan tentunya kalau kita menyewa alatnya, berapa pajak yang harus kita bayar dari bisnis kita, dan berapa iklan yang harus kita bayar agar produk kita dikenal oleh masyarakat. Karena setelah 9 poin ini sudah Anda tulis, maka Anda tuangkan ide Anda tulis di sini, Anda kreasikan semuanya sehingga Anda mendapatkan gambaran utuh tentang bisnis Anda, dan Anda bisa sharing kepada tim Anda, dan tim Anda memiliki ide yang sama tentang bisnis Anda. Dan satu poin ini, satu paper ini, satu kanvas ini akan saya bagi kepada Anda. Semoga bermanfaat penjelasan singkat tentang bisnis kanvas model, dan sukses untuk Anda yang telah berani membuat ide bisnis. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.